Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, kembali bersama Kak Sio. Kita ingin mendengarkan sebuah kisah inspiratif, sebuah teladan bagi kita semua yang berasal dari kisah-kisah para sahabat. Cerita-cerita luar biasa dari para sahabat. Teman-teman dan semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini Kasio ingin menceritakan kepada teman-teman semuanya kisah dari sahabat yang luar biasa yang beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sejak beliau usia 10 tahun hingga Nabi Muhammad SAW wafat ketika beliau dengan anak tersebut selama 10 tahun pula. Beliau adalah Anas bin Malik Al-Ansari. Kenapa dibilang Al-Ansari? Karena beliau pada waktu itu berada pada kaum Ansor. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu Anas bin Malik kecil yang biasa dipanggil dengan Unais bersama dengan bundanya yang bernama Al-Humaisyah. Sang ibunda selalu memberikan wejangan kepada sang Unais kecil pada saat itu untuk memberitahukan bahwa telah datang Rasul Nabi Muhammad SAW sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehebatan yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW secara bahasa, secara tutur kata dan semua akhlak beliau semua diceritakan oleh sang ibunda kepada si Unais. Sehingga timbullah kemauan yang sangat luar biasa dari si Unais kecil ini untuk bertemu kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga suatu ketika tak lama selang kemudian terdengarlah kabar bahwa akan datang seorang Nabi bersama seorang sahabatnya ke Madinah, Yathrib pada waktu itu. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seorang sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sontak ketika terdengar oleh Unais kabar yang menggembirakan tersebut, hatinya pun sangat bergembira dan selalu dan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pun orang lain, orang dewasa, orang tua, dan bahkan anak-anak seusia Unais pun merindukan, mendambakan sosok Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu kabarnya akan datang, akan berkunjung ke Madinah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada waktu itu pula terdengarlah kabar teriakan dari orang-orang dewasa bahwa Muhammad telah datang, Muhammad telah datang. Dengan gegas pula sang Unais dan teman-temannya pada waktu itu berlarian untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun sayangnya teman-teman, kabar itu adalah kabar yang tidak benar bahwa Nabi Muhammad SAW belum datang ke Madinah. Dengan hati yang kecewa, Unais dan teman-teman kecil lainnya pun pulang dengan keadaan bersedih. Namun hal itu semua tidak menyurutkan semangat Unais kecil pada waktu itu untuk bertemu dengan sang idola yaitu Nabi Muhammad SAW. Lantas terdengarlah kembali kabar bahwa akan telah datang Nabi Muhammad SAW dan seorang sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Muhammad telah datang, Muhammad telah datang. Terdengar waktu itu suara dari kejauhan, maka Unais pada waktu itu dan teman-temannya pun berlarian menuju tempat tersebut dan ternyata benar adanya bahwa Muhammad SAW telah datang di Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Semua bergembira, semua menyambut dengan kegembiraan dan kesenangan, dan mereka sangat menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan sambutan yang memuliakan Nabi Muhammad SAW. Maka pada waktu itu pula semua menyaksikan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Para orang dewasa yang laki-laki menggerumbuni Nabi Muhammad SAW, dan sedangkan para ibu-ibu dan para wanita melihat dari kejauhan dari atas rumah mereka masing-masing melihat kedatangan Nabi Muhammad yang mulia. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selang beberapa lama kemudian ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq ingin menginap di Madinah,
tidak lama kemudian datanglah seorang ibu-ibu dan juga seorang anak kecilnya menghampiri Nabi Muhammad SAW. Lantas sang ibu-ibu itu pun memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semua orang laki-laki dan perempuan kaum Ansar di sini ketika melihat kedatanganmu Nabi Muhammad, mereka pasti akan memberikan hadiah kepadamu. Aku tidak punya apa-apa, kata sang ibunda. Aku hanya memiliki anak kecil ini, katanya. Yaitu waktu itu adalah Anas bin Malik atau si Unais kecil. Maka akan aku berikan anak ini untukmu. Jadikanlah ia pembantu untukmu sesuka hatimu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu pula kegembiraan yang didamba-dambakan oleh si Unais kecil telah datang kepada Unais kecil. Unais sekarang sudah menjadi pembantunya Nabi Muhammad SAW yang selalu mengiringi Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau diangkat oleh Nabi sebagai anak angkatnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keseharian si Unais kecil selalu berada di samping Nabi Muhammad SAW. Semua kegiatan Nabi SAW dilihat langsung oleh Unais kecil. Akhlak terpujinya, tutur kata yang lemah lembut, dan sikap kasih sayangnya kepada Unais pun selalu Unais impi-impikan dan selalu Unais ingat pada waktu itu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan suatu ketika dikisahkan bahwa Nabi SAW pernah berpesan kepada si Unais kecil, wahai Unais, apabila telah datang kepadamu pagi dan juga siang malam, maka janganlah ada di dalam hatimu perasaan dengki. Dan apabila engkau melakukan semua itu, maka engkau telah melakukan sunnahku, dan apabila engkau melakukan sunnahku, maka engkau akan masuk ke dalam surga. Wahai anakku, apabila engkau akan masuk ke dalam rumah, maka jangan lupa ucapkanlah salam, assalamualaikum, maka keberkahan akan memberkatimu dan juga orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Itulah pesan Nabi SAW kepada si Unais kecil. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini juga ada kisah yang unik yang terjadi pada Unais kecil dan Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah menyuruh Unais untuk pergi membeli sesuatu. Unais pun akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Namun di dalam perjalanan Unais melihat teman-temannya sedang bermain. Sontak kekanak-kanakannya pun muncul. Ia berniat untuk ikut bermain. Ia pun pergi bermain bersama teman-temannya. Masya Allah, tiba-tiba di dalam kerumunan teman-temannya, Unais merasa bahwa seperti ada orang lain di belakang dirinya. Ternyata ketika ia lihat, telah berada di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW sudah berdiri di belakang Unais pada waktu itu. Sontak Unais pun kaget dan merasa kebingungan. Lantas ditanyakan oleh Nabi Muhammad, wahai anakku, wahai Unais sayang, apakah engkau telah mengerjakan apa yang aku perintahkan? Dengan keadaan gugup dan bingung, Unais pun menjawab, maaf ya Rasulullah, aku belum melaksanakannya. Aku akan pergi melaksanakan tugas itu. Aku akan pergi sekarang. Sekejap pula Unais pergi melaksanakan tugas yang telah diberi oleh Rasulullah SAW kepada dirinya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini terlihat bahwa akhlak Rasulullah SAW sangat amat terpuji. Beliaulah teladan terbaik di dunia ini. Beliaulah teladan bagi umat Islam semuanya. Beliau tidak memarahi Unais kecil pada waktu itu. Nabi Muhammad hanya mengingatkan apakah ia sudah melaksanakan apa yang telah ia perintahkan. Rasulullah SAW tidak memarahinya. Rasulullah SAW tidak membentaknya. Inilah suri tauladan terbaik bagi umat Islam.
Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah saat perpisahan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia di dunia ini, wafat, pergi meninggalkan semuanya, termasuk dengan anak angkatnya, yaitu Anas bin Malik Al-Ansori atau biasa dipanggil dengan Unais. Pada waktu itu usia Anas bin Malik beranjak 20 tahun. Semua digemparkan dengan ditinggalkannya suri tauladan terbaik di dunia ini. Namun karena kehidupan Anas bin Malik atau Unais sewaktu kecil bersama Rasulullah SAW, maka ia pun mengambil segala hikmah yang ada di dalam Nabi Muhammad SAW. Dan ketika beranjak dewasa dan beranjak tua pun, Anas bin Malik menjadi ulama besar. Ia banyak didatangi oleh orang-orang untuk diberi pertanyaan atau untuk mengadukan masalah kepada Anas bin Malik. Karena apa? Karena semua orang tahu bahwa Anas bin Malik telah bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mereka percaya kepada Anas bin Malik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu peristiwa lagi yang dialami oleh Anas bin Malik yang menurut Kak Sio ini bisa kita ambil hikmahnya, yaitu ketika di tahun 19 Hijriah, kaum muslimin pada saat itu ingin menaklukkan sebuah kota yang diduduki oleh Persia. Persia memiliki bala tentara dan kekuatan yang hebat, dan tidak mudah untuk menaklukkan kota tersebut, merebut dari orang-orang Persia. Bahkan pada waktu itu dibutuhkan waktu 1 tahun lebih untuk bisa menaklukkan sebuah kota yang diduduki oleh Persia. Namun kemujizatan Allah Subhanahu wa taala pun akan datang. Dan pada waktu itu kota yang telah diduduki oleh Persia ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan di dalamnya pun terdapat sahabat yang bernama Anas bin Malik. Dan ketika diceritakan tentang peristiwa tersebut, pasti Anas bin Malik menangis dan bersedih. Lantas semuanya heran, para sahabat heran, kenapa Anas bin Malik sedih? Kenapa Anas bin Malik selalu menangis ketika diingatkan kembali peristiwa besar tersebut? Ternyata ketika ditanyakan, Anas bin Malik pun bercerita, ketika di dalam peperangan aku pernah meninggalkan sholat subuh waktu itu. Padahal teman-teman, waktu itu para sahabat dan orang-orang muslim yang berperang di dalamnya tetap melaksanakan sholat subuh, akan tetapi tidak pada waktunya. Makanya pada waktu itu Anas bin Malik merasa dirinya meninggalkan sholat subuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya sholat sebelum subuh atau sholat fajar, 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini yang menyebabkan Anas bin Malik bersedih pada waktu itu. Sholat 2 rakaat yang itu adalah sunnah saja, pahalanya sangat amat luar biasa, yaitu lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi ketika dia meninggalkan sholat subuhnya yang pada waktu itu adalah wajib bagi dirinya. Maka ini adalah hikmah yang selanjutnya yang bisa kita ambil dari Anas bin Malik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sejak kecil telah bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari beliau, yaitu Anas bin Malik Al-Ansori atau pada masa kecilnya dipanggil sebagai Unais kecil. Kita bisa mengambil 3 pelajaran dari sini, yaitu yang pertama dari pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ketika kita bisa bertemu dengan pagi dan malam, maka hindarkanlah, buanglah rasa yang ada di dalam hati kita yang berupa dengki, marah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pesan Nabi adalah ketika kita masuk rumah, maka disunahkan bagi kita untuk mengucapkan salam, karena akan memberkahkan diri kita sendiri dan juga orang-orang yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga adalah pesan Nabi untuk menjaga sholat, dan Rasulullah SAW pun memberitahu bahwa
sholat fajar atau sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.